Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan kembali bab selanjutnya, yaitu tentang fungsi. Fungsi itu bisa diartikan sebagai pemetaan ya. Pemetaan. Kemarin kita sudah belajar tentang relasi ya. Sudah Umi berikan contohnya juga. Jadi fungsi itu adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B ya. Jika setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B. Jadi fungsi itu anggota A-nya harus punya tepat satu pasangan himpunan B. Kalau lebih dari itu bisa dikatakan itu bukan fungsi. Untuk lebih mudahnya akan Umi berikan contoh ya. Ini misalnya ada contoh begini. Ini A, B, Umi akan gambarkan ya beberapa beberapa diagram panah ya yang akan kita lihat sama-sama nanti. Ntar ya Umi gambar terlebih dahulu. Akan kita lihat bedanya. Yang mana sih itu fungsi sama yang bukan fungsi. Ini gambar A. Ya, nanti akan kita lihat perbedaannya. Ini gambar B anaknya. Terus yang terakhir B. Aduh, maaflah tidak lurus. Jangan lupa tanda panahnya ya. Ini gambar C ya. Jadi ada 3 buah ya diagram panah yang Umi gambarkan, yaitu gambar A, gambar B, gambar C. Kira-kira dari gambar ini manakah yang merupakan fungsi ya, bisa kita lihat ya. Kita simak satu-satu. Gambar A bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena terdapat himpunan A yaitu 1 pas 1. Yang A 1 mempunyai pasangan lebih dari 1 ya. Gambar A bukan fungsi ya. Bukan fungsi karena himpunan A ya. Himpunan A mempunyai himpunan A yaitu 1. Angka 1 ya, angka 1 ini ya. Mempunyai pasangan lebih dari 1. Lebih dari 1. Apa pasangannya di situ lebih dari 1? Yakni A dan B. Ya. Jadi udah
sudah bisa kita lihat ya perbedaannya. Terus kita lihat gambar B dan gambar C ya. Gambar B dan C itu bisa kita lihat ya, langsung kita lihat ini fungsi ya, ini merupakan fungsi. Kenapa? Karena fungsi, karena mereka ya, himpunan A-nya mempunyai, setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu himpunan anggota B ya. Karena apa? Karena himpunan A anggotanya tepat ya, tepat dipasangkan, maksud Umi, tepat dipasangkan setiap anggota B. Jadi mereka punya tepat satu. Nah ya, ini kita lihat yang B, himpunan A ya, anggotanya himpunan A ada angka 1 tepat maksud Umi ke anggota yang himpunan B yaitu A. Yang 2 juga tepat nak ya. Nah, yang tidak boleh seperti ini nih, yang tadi Umi terangkan ya, dia 1 tapi mendua. Nah, 1 ke A sama ke B, himpunan A ke himpunan B, anggotanya A ke B. Kalau ini merupakan fungsi karena tepat satu yang mereka pasangkan ya, himpunan A, anggota himpunan A1 ke anggota himpunan B A2 ya, tepat 1. Yang C juga begitu, merupakan fungsi karena himpunan anggota A tepat 1 dengan himpunan anggota B ya. Ini contoh dari fungsi ya. Biasanya nanti sering jadi soal kayak itu, soal yang perkenalan ya, ini fungsi bukan sih, ini relasi bukan, kayak gitu. Jadi sudah jelas ya, kalau fungsi harus mempunyai tepat 1 anggota, pasangannya tepat 1 harus ya. Oke, akan Umi lanjutkan ya. Itu tadi contoh simpel agar kita mudah mengenali itu fungsi atau bukan ya. Jadi anak-anak, video Umi yang dari kemarin sama yang hari ini tolong dicatat ya, karena Umi pakai referensi lain nih ya, untuk tambahan biarkan lebih jelas dan mudah untuk memahami ya. Tadi tentang fungsi, yang sekarang lupa belum Umi nomor yang tadi ya, apalah. Yang kedua yaitu notasi fungsi. Nah, notasi ya. Jika A dan B adalah dua himpunan, maka sebuah fungsi f dari A dan ke B, maksudnya sebuah fungsi f dari A ke B dinotisasikan sebagai berikut ya. Ini notasinya seperti ini ya. Notasinya, atau nanti juga bisa bentuk soalnya juga seperti ini. Nah, notasinya ada juga yang seperti ini ya. Kita langsung ke contoh saja ya, biar lebih simpel. Umi kasih contoh ya. Diketahui satu fungsi fx 5 dikurang 2x jika dari asal f adalah
anggotanya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, tentukan daerah hasil fungsi tersebut. Nah, fungsi ini ya, ini sudah mulai kita berhitung nak ya. Kasih contoh dan Umi tuliskan soalnya ya. Diketahui suatu fungsi f x. Nah, x ini bisa sih kalian nulis simbolnya ya. Simbolnya karena Umi udah terbiasa, x boleh seperti ini nak ya nulisnya, atau kayak Umi seperti ini. Karena Umi sudah lazim nulisnya dari sekolah dulu seperti ini kalau guru Umi ngajarin yang ini ya. Tapi kalau kalian yang ini nggak apa-apa sih. Cuman ini kayak perkalian ya. Kalau Umi udah lazim kayak ini. Umi dari kemarin waktu ngajar murid-murid angkatan yang terdahulu, Umi selalu pakai yang seperti ini x-nya. Umi tuliskan dulu soalnya ya. Jika daerah asal f adalah, ini anggotanya ya, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, tentukan daerah hasil fungsi tersebut. Hasil fungsi tersebut. Nah, kita jawab ya. Mungkin ini di bab relasi sama fungsi ini benar-benar bab yang baru ya nak ya untuk kalian. Jawab, kita akan menjawab ya, daerah asal fungsinya ya, daerah asal fungsi ya sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, min 2. Nah, ini tinggal kita substitusikan aja nak, karena di soal sudah ada ya fx-nya. Berapa tadi? 5 dikurang 2x. Jadi yang dalam anggota ini ya, dalam anggota himpunan ini merupakan x-nya ya, merupakan x, dan nanti akan kita tinggal masukkan ya dari f min 3. Berarti tinggal aja kita masukkan, substitusikan 2 dikali min 3, hasilnya berapa? 5. Nah, ini yang sering jadi kendala ya, salah menghitung ya. Sebenarnya ini pelajaran dari SD dulu nih. Min dengan min jadi plus ya. Jadi angka berapa? Angka 6 plus 6 ya, jangan salah. Kebanyakan anak-anak tidak telitinya di sini ya, tanda plus minus, padahal di SD sudah harus tuntas. Jadi nggak ada lagi ya hambatan. Terus min 2 berarti 5 di min 2 dikali min 2, ini sama ya, min dengan min jadi plus, berarti 5 ditambah 4 jangan dengan 9. Terus lagi berapa itu? Min 1, masukkan lagi min 2 kali min 1, berarti 5 ditambah 2 ya, sama dengan 7. Lanjut. Maaf ya Umi agak berantakan tulisannya, memang berantakan sih tapi insya Allah semoga bisa dibaca ya. 5 di min 2 dikali berapa nak? Dikali 0. Ini Umi tulis sekali aja ya, nanti kalian bingung nih. Kurung ini artinya sebenarnya kalau matematika dikali berapa nak?
berarti 5 ditambah 0 ya. Sesuatu yang dikalikan dengan 0 akan berakhir dengan 0 ya. Berarti nah, terus F1 nya sama dengan 5 kurang 2 dikali 1 berapa anak? Berarti 5 nih min dengan plus, jadi tetap min ya. Jangan sampai ini sudah harus tuntas dasar-dasar seperti ini ya. Berarti 5 kurang 2 3. Terus F2 5 dikurang 2 dikali 2 sama dengan 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat hasilnya nih ya. Hasilnya. Jadi daerah hasil dari F adalah berapa nak? Ini yang di sini nih yang ini ya hasilnya ya. Ya, dimulai dari angka yang paling terkecil 1 3 5 7 9 11. Nah, ini contoh dari fungsi ya yang sudah yang dihitung. Kalau tadi kan kita pakai notasi himpunan seperti itu. Nah, ya. Pakai perkenal kemarin pakai relasi, pakai gambar kan. Kalau sekarang fungsi ini sudah mulai menghitung. Nah, seperti ini gambarannya. Ya. Jadi notasi fungsi seperti ini, nanti lazimnya. Terus soalnya biasanya memang yang simpel seperti ini, disubstitusikan. Jadi matematika itu menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan di soal ya. Oke, baiklah anak-anak, silakan sekarang buka buku cetak kalian ya, buku Erlangganya di halaman 74 ya, contoh 3.5. Contoh 3.5. Diketahui sebuah fungsi dalam X berbentuk fx sama dengan 2/3x ditambah 1. Gambarkanlah grafik fungsi tersebut. Nah, jadi di contoh 3.5 ini sekalian Umi akan menerangkan ya tentang grafik fungsi ya. Sekalian Umi menerangkan tentang grafik fungsi. Di grafik fungsi ini ya, bab yang grafik fungsi ini bisa kita lihat di contoh 3.5 ini ya. Soalnya apa nak? Diketahui fx ya sama dengan 2/3x ditambah 1. Gambarkanlah grafik fungsi tersebut. Jadi perintahnya gambarkanlah grafik fungsi tersebut. Ya. Jadi ini biasanya pasti ini gimana ini Mi itu kan 2/3 ini. Nah, bentuk pecahan kan dia 2/3. Jadi langkah pertama ya, bisa kita buat tabel, tapi tentu saja bagaimana caranya ya agar nanti di grafik nanti hasilnya itu berupa bilangan bulat ya. Jadi ini kan bentuk pecahan nih, bagaimana caranya nanti ketika X-nya itu dimasukkan tapi hasilnya bilangan bulat ya. Jadi kita lihat nih, pilih X kelipatan 3 agar jika dikalikan dengan 2/3 hasilnya berupa bilangan bulat ya. Jadi kita pilih kelipatan 3 ini anak
biar bisa hilang ya ketika dikalikan. Nah, misalnya ini ya, kelipatan 3 itu berapa? Kelipatan 3 berapa nak? Kelipatan 3 itu berapa angkanya? 0, 3, 6, 9, 12 ya. Jadi ini penalaran ya, penalaran yang Umi bilang tadi biar hasilnya berupa bilangan bulat ya. Kalau sudah tahu ya triknya, caranya, berarti bisa langsung kita substitusikan seperti yang Umi contohkan waktu yang tadi, yang seperti tadi, tinggal disubstitusikan yang seperti tadi. Kita lihat ya, ini fx-nya, soalnya fx sama dengan 2/3 x tambah 1 ya. Kalau untuk x-nya ya, untuk x-nya 0, ini tadi nak ya, ini udah jadi x ya, yang kata Umi tadi, biar bisa dikalikan di hasilnya bilangan bulat pakai kelipatan 3. Untuk x sama dengan 0 ya, kita masukkan, substitusikan seperti yang Umi contohkan yang tadi ya. Berarti 2/3 dikali 0 ditambah 1 sama dengan, nah Umi udah bilang ya, sesuatu yang dikalikan dengan 0 hasilnya akan tetap 0 ditambah 1, berarti hasilnya 1. Terus untuk x-nya berapa setelah 0 tadi? Angka berapa nak? Angka 3 ya kan? Berarti masukkan, substitusikan. Nah, 2/3 dikali 3 ditambah 1 sama dengan yang Umi bilang tadi. Ini kan bisa dicoret nih ya. Hasilnya kan 1 kan? Berarti 2/1 kali 1 2 kan? Nah, berarti ini habis nih. Berarti 2 tambah 1 hasilnya 3. 3. Terus untuk x sama dengan berapa nak? 6. Tinggal kita substitusikan 6, yaitu 2/3 dikali 6 ditambah 1. Nih bisa kita coret kan, 3 dengan 6 berapa nak hasilnya? Ini menjadi angka 2, ini habis. Dia itu sama aja kayak 6 dibagi 3 kan. Jadi 2 kali 2 4, 4 tambah 1 sama dengan 5. Paham ya untuk ini ya, untuk yang di sini. Nanti kalau tidak paham boleh kalian bertanya kembali sama Umi. Terus untuk x sama dengan berapa nak? 9. Substitusikan kembali, f9 sama dengan 2/3 dikali 9 ditambah 1. Ini bisa dicoret kan? Ini hasilnya 3, ini hasilnya 1. 2 kali 3 6, 6 tambah 1 hasilnya 7. Terus lanjut ke untuk x sama dengan berapa? Yang terakhir angka 12 ya, f12 sama dengan 2/3 dikali 12 ditambah 1. Ini bisa dicoret kan? Hasilnya 4, ini 1. Berarti 2 kali 4 8 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, kita udah dapat nih nak hasilnya ya. Hasilnya kita sudah dapat ya. Kalau sudah dapat seperti ini, bisa kita peroleh tabel nilai x dan fx-nya. Nah, ini tabel, ini berikut ini tabel nilai x dan fx-nya ya. Maaf nak ya kalau misalnya nggak rapi. Aduh, ini x, ini 0, x-nya berapa tadi? 0, 3, 6, 9, 12 ya. Nggak rapi. Ntar Umi ulangi. Ini x ya, ini fx-nya
berapa tadi, sama dengan 2/3. Nah ini tabelnya, bentuk tabelnya ya. Berapa tadi? X-nya ada 0, ada 3, ada 6, ada 9, ada 12 ya. Hasilnya ini nak, ditulis hasilnya. Angka berapa ini ya? Hasilnya ini 13579, kita tulis hasilnya. Kalau di F0 tadi berapa? Angka 1, F3 angka 3, F6 angka 5, F9 angka 7, F12 angka 9 ya. 13579. Nah ini tabel nilai X dan Fx nya yang sudah ada hasilnya nih. Aduh maaf ya Umi, nggak rapi. Nanti kalian di buku tulis harus pakai penggaris ya nak ya. Nah seperti ini. Ini tabel nilai X dan Fx yang sudah kita dapat hasilnya. Setelah itu dari sini Umi ulangi lagi ya langkahnya. Kita lihat soalnya. Kalau ada soal pecahan berarti dia hasilnya harus berupa bilangan bulat, dan kita akan carinya dengan lihat apa ini ya? Kita lihat untuk menghilangkannya bisa pakai kelipatan. Ya, di sini tergantung angka berapa. Jadi kita pakai kelipatannya. Setelah itu kita masukkan di substitusi seperti yang Umi contohkan. Setelah dapat baru buat tabel fungsi. Setelah itu kita akan membuat grafik fungsi seperti yang sudah kita maksudnya yang diperintahkan oleh soal. Gambarkanlah grafik fungsi tersebut. Nah, di grafik fungsi ini kita akan menggambar kurva ya. Ada X sama ada Y. Kalian harus pakai penggaris nak ya. Maaf tidak rapi nih. Ya. Ini Y, ini X ya. Terus kita lihat nak ya, kita lihat ya, ini 0 lah ya, ini 0. Berapa titiknya? Titik tadi 0,1, kita namakan titik A. 0,1, di sini 1. Cukup nggak ya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita namain seperti ini kalau misalnya nanti takut bingung ya. 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. X-nya ya, X-nya itu sampai berapa nak? Sampai angka 12 ya. Ini X-nya ya. Titik A itu berapa? 1,0. Berarti 0-nya di sini 0, 1. Ya kan? Ini angka 1. Tuh, 2 sama ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ya, angka A, titik A berapa tadi? 0,1. 0,1 nih. Terus titik B berapa nak? Tadi kita bisa lihat tadi 3,3. 3 berarti
3,3 di sini. Ya, ini A. Terus Umi tulis apa? 0,1. Ini titik B berapa tadi, Nak? 3,3. Lihat lagi. Nih. Tadi 0,1, 3,3, 6,5. 6, X-nya 6. Nah, tarik 5. Set. Nah. Ya, berarti ini titik C. Berapa, Nak? 6,5. Terus lihat lagi. Ya, 9,7. 9,9, tarik 7. 9,7. Ini titik D, yaitu 9,7, Nak ya. Terus lagi, cek lagi. Terakhir 12,9. 12 nih dengan 9. Ya, pas sep. Titik E 12,9. Nah, setelah seperti ini ya, kita bisa tarik nih garis lurus. Ya, hubungkan titik-titik ini menjadi sebuah kurva mulus ya. Lihat di halaman 75, Nak ya. Ini Umi terangkan gimana caranya bisa dapat seperti itu ya. Kita tarik. Aduh, bismillah. Lurus gak Umi nanti? Nah, seperti ini ya. Gambar grafik fungsi ya, berdasarkan ya yang sudah kita hitung dari soal tadi. Ya, ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Ya. Kalian bisa lihat di halaman 75, anak-anak ya. Seperti ini menggambar grafik fungsi ya. Tidak terlalu susah ya, karena balik-balik lagi semuanya tergantung dari soal. Kalau ada soal pecahan, tinggal kita ganti biar bisa menjadi hasilnya bilangan bulat seperti ini ya. Ya, ini hasilnya. Oke. Semoga Allah mudahkan untuk paham ya. Oke. Ini titik apa, Nak? Yang di sini fx ya. Titik fx. Fx. Ya, dan ini hasilnya dari contoh soal tadi. Bisa kita garis seperti ini ke bawah. Nah, hasilnya ya. Nah, kecoret lah Umi. Gak rapi Umi. Oke. Sepertinya ini titiknya harus dipindah ya. Pindah aja ini. Ya. Kalau mau lihat rapi ya gambarnya halaman 75, Nak ya. Di sini Umi cuma nerangkan aja. Umi di sini titik A ya 0,1, titik B 6,3, titik C berapa, Nak? Titik C 6,5, titik D 9,7, dan titik E berapa? Titik E 12,9. Oke. Nah, seperti ini ya. Hasilnya. Terus ini hasil dari perhitungan fx sama dengan berapa tadi? 2/3 x ditambah 1. Oke, jadi insya Allah simpel, Nak ya. Seperti ini aja grafik fungsi gambarnya ya. Oke.